Shalom Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini melalui ibadah online Sekolah Minggu HKBP Surabaya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa kan? Sehat kan? Gimana kabarnya mama dan papa? Luar biasa juga kan? Oke, untuk hari Minggu ini seperti tadi yang sudah adik-adik lihat bahwa tema kita pada hari Minggu ini adalah buatlah sukacitamu menjadi kemuliaan Tuhan. Oke, adik-adik pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama bersukacita, mengucap syukur dan memuji nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa lipat tangannya dulu, tutup matanya, kita mohon bimbingan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami kembali hingga pada minggu ini ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami datang untuk mengucap syukur Tuhan atas kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Bapa, pada saat ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus hati dan pikiran kami agar kami dapat terfokus, dapat tertuju kepadamu saja ya Bapa. Dan kami dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan kami juga mohon berkati kakak-kakak kami yang melayani dalam ibadah online kali ini Tuhan. Berkati juga Inang Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk pujian kali ini kita akan dipandu atau dipimpin oleh Kak Lucy dan Kak Marta. Oke, untuk pujian pertama, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan pujian untuk Tuhan kita. Selamat memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, setelah menyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Kita harus bersukacita ya, bersukaria. Oke, sebelum kita masuk ke ayat bulanan ya, mari kita menyanyikan sebuah pujian lagi, yaitu judulnya Sayang Sayang Disayang. Itu ya, masih ingat ya lagunya ya? Oke, mari kita bersama-sama memujikan. Setelah itu kita akan bersama-sama melihat dan membaca ayat bulanan kita. Oke, silakan adik-adik.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita membaca ayat bulanan kita untuk bulan Januari. Jangan khawatir, walaupun sekarang minggu keempat, tapi masih ada 1 minggu lagi untuk kita menghafalkan. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitabnya di 1 Korintus 6 ayat 20. Kakak bacakan dan kemudian kita baca bersama-sama ya. Oke. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama kali ini. Sudah ketemu semua ya? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, demikian ayat bulanan kita bulan Januari. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik mau menghafalkannya, terus direkam oleh mama atau papa. Kemudian minta mama atau papa untuk mengirimkannya melalui WhatsApp grup ya. Minggu depan akan ditayangkan. Oke? Kini saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita untuk minggu ini akan disampaikan oleh Inang Pendeta. Tapi biar gak ngantuk nih, yuk kita sama-sama bangkit berdiri lagi untuk mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oke? Mari kita puji dengan sukacita. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang menyaksikan ibadah sekolah minggu di rumah. Firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan yaitu dari Kitab Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Inang bacakan buat adik-adik sekalian ya. Demikian firman Tuhan.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini atau di antara adik-adik yang senang sekali dengan yang namanya pesta? Entah itu pesta ulang tahun, pesta Natal, pesta tahun baru, pesta kemerdekaan, maupun pesta syukuran. Saat kita mengikuti pesta tersebut, adik-adik, pasti hati kita itu rasanya senang sekali. Bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa berkumpul dengan saudara-saudara, dan orang-orang yang kita kenal. Nah, cuma pada zaman sekarang ini atau masa sekarang ini kita sulit mengadakan pesta karena adanya pandemi corona ini. Tetapi pasti kita sendiri senang yang namanya berpesta. Benar kan? Demikian juga adik-adik sekolah minggu dengan anak-anak Ayub yang juga senang sekali dengan yang namanya pesta. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak siapa itu Ayub? Kita kenalan dulu ya. Ayub adalah seseorang yang berasal dari daerah Uz. Dia itu sangat kaya, hartanya sangat berlimpah, dan dia orang yang terkenal. Tapi meskipun dia kaya, dia tidak sombong adik-adik. Dia orangnya sangat baik. Dia adalah orang yang takut dan percaya kepada Tuhan dan tidak suka melakukan yang namanya kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Kayak tadi Inang bilang, anak-anaknya ini senang sekali dengan yang namanya pesta. Meski demikian adik-adik, sekalipun mereka yang senang namanya pesta, tapi anak-anak Ayub ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tuanya. Sekalipun mereka adalah anak-anak orang kaya, tapi mereka hormat dan mau turut perintah akan Ayub ayahnya. Ayahnya ini atau Ayub selalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk melakukan apa yang mereka inginkan, termasuk namanya berpesta, berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Akan tetapi Ayub tidak senang bila anak-anaknya itu ketika sedang berpesta melakukan atau berkata yang tidak benar atau tidak baik di hadapan Tuhan dan juga kepada sesama keluarganya. Karena itulah adik-adik, setiap kali habis berpesta, Ayub memanggil akan anak-anaknya ini, 7 orang anak-anaknya ini untuk datang kepadanya. Dan Ayub memuduskan mereka. Ayub berkata, bila mana ketika mereka berpesta itu, mereka melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik kepada Allah. Karena itu Ayub memohon ampun kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan mau mengampuni akan anak-anaknya. Karena Ayub sangat sayang kepada anak-anaknya. Lalu apakah anak-anaknya nggak mau mendengarkan apa yang dibilang perintah oleh Ayub? Apakah anak-anaknya mengatakan, ih tidak Bapak, kami baik-baik aja kok, kami nggak jahat kok? Adik-adik sekolah minggu yang baik hati, anak-anak Ayub dengar apa yang diperintahkan Ayub. Ketika Ayub memanggil mereka dan memuduskan mereka, anak-anak Ayub datang menghadap akan Ayub dan mereka mau dikuduskan oleh Ayub. Nah, adik-adik sekolah minggu, kira-kira Tuhan mau gak mengampuni akan anak-anaknya Ayub? Tentu saja Tuhan mau mengampuni. Tuhan itu kan Maha Pengampun. Dia itu mau mengampuni semua orang yang merasa menyesal melakukan kesalahan atau kejahatan dan yang tulus hatinya mau meminta maaf atau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan melihat hati Ayub
dan juga anak-anaknya, dan Tuhan mau mengampuni akan mereka. Ayub juga melihat bahwa anak-anaknya itu mau mendengar apa yang dia perintahkan. Dan Allah melihat juga adik-adik bahwa Ayub sangat mengasihi akan anak-anaknya itu. Sehingga Tuhan mau mengampuni akan kesalahan anak-anaknya itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, selama masa pandemi ini, adik-adik merasakan gak yang namanya cinta kasihnya mama, cinta kasihnya papa, cinta kasihnya opung, atau keluarga kita yang tinggal di rumah, abang, kakak, atau adik kita itu semakin bertambah kepada kita. Adik-adik bisa merasakannya enggak? Mereka atau mama papa kita bukan hanya menyiapkan apa yang kita butuhkan, seperti menyiapkan makanan ketika pagi hari, ketika siang hari, ketika malam hari, atau menyiapkan snack-snacknya. Mereka juga tidak hanya memberikan uang untuk jajan adik-adik sekolah minggu. Mereka juga tidak hanya menemani adik-adik sekolah minggu saat belajar atau saat Zoom. Orang tua kita juga tidak hanya menemani adik-adik sekolah minggu saat bermain atau saat nonton TV atau saat tidur. Mama, papa, opung, kakak atau abang adik-adik sekolah minggu ternyata juga selalu mendoakan akan adik-adik sekolah minggu loh di rumah. Mereka selalu menaikkan permohonan kepada Tuhan supaya adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hormat pada orang tua, anak-anak yang penuh cinta kasih, dan anak-anak yang mau senantiasa memohon ampun kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau mengampuni segala kesalahan ataupun yang tidak benar yang adik-adik lakukan. Kalau misalnya adik-adik berbuat nakal atau salah, itulah bukti cinta kasih mama, papa, kakak, opung, abang, adik untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, itu orang tua ataupun kakak, abang, opung, adik-adik. Gimana kalau adik-adik sekolah minggu sendiri kepada mama, papa, opung, abang atau kakak adik-adik sekolah minggu? Tambah gak cinta kasihnya? Atau jangan-jangan cuma nuntut untuk dilayani aja ya? Ayo, maunya disiapin makannya, disiapin bajunya, dimandiin, ditemani, dikasih uang jajan. Apa hanya mau itu aja? Adik-adik sekolah minggu juga harus menunjukkan cinta kasihnya kepada mama, kepada papa, kepada opung, kepada kakak, kepada abang maupun kepada adik-adik. Misalnya mau untuk menghormati, menuruti perintah mama dan papa, mau untuk mengasihi kakak dan abang, mau untuk berdoa buat mama, papa, opung, kakak dan abang, dan juga mau untuk meminta maaf bila melakukan kesalahan. Bukannya jadi ngotot, aku nggak salah, ya. Tapi mau mengakui kesalahan kalau mulut ini mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak jujur, atau perbuatan ini melakukan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa kesimpulan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini? Bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang bermurah hati, yang memberikan kemurahan hati kepada adik-adik sekolah minggu, yang telah memberikan orang tua yang baik, opung yang baik, kakak yang baik, abang yang baik, adik yang baik kepada adik-adik sekolah minggu di rumah. Mereka diberikan Tuhan hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga mau mengasihi dan juga mengampuni akan adik-adik. Karena itu selayaknya adik-adik sekolah minggu juga mengasihi akan mama, papa, opung, kakak, dan adik. Tetap melakukan yang baik, hormat pada orang tua, dan mau untuk meminta maaf bila mana melakukan kesalahan. Pasti mama, papa, opung, kakak, abang
senang bila kita melakukan akan hal itu. Biarlah adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan juga bagi mama, papa, opung, kakak, dan abang adik-adik. Karena Tuhan telah bermurah hati kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami terima. Engkau mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang senantiasa baik di hadapan Tuhan dan juga bagi orang tua kami, bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami tahu bahwasanya Tuhan telah mencurahkan cinta kasih kepada keluarga kami dan biarlah kami juga dapat menunjukkan cinta kasih kami kepada orang tua kami yang senantiasa mendoakan kami, yang senantiasa menyertai kami, menjaga kami, yang senantiasa menyiapkan apa yang kami butuhkan. Jadikan kami jadi anak-anak yang hormat, yang patuh, yang baik, yang benar, dan penuh kasih sayang kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Bagaimana tadi firman Tuhannya adik-adik? Jangan lupa ya untuk menerapkan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi anak-anak Allah yang baik. Oke, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahan kalian, nanti berikan kepada mama atau papa untuk diberikan kepada gereja ya. Oke, sekarang kita sama-sama menyanyikan pujian persembahan kita, yaitu Tangakuna met-met hulehon ma. Oke ya, kita sama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3, silakan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai adik-adik sekolah minggu, menjadikan adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, penuh cinta kasih kepada mama, papa, abang, adik, semua orang, dan selalu mendoakan mereka. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu, salam sehat, Tuhan memberkati.